Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur karena setelah seharian beraktivitas, kita boleh kembali dipersatukan dalam ibadah virtual Lentera Malam. Dan tentunya kami berharap agar kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya boleh berada dalam keadaan yang sehat dan dipenuhi dengan damai sejahtera sehingga boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Dan kita patut juga bersuka cita karena pada malam hari ini bersama dengan kita di sini telah hadir Ibu Pendeta Tabita Manggawa. Selamat malam Ibu Pendeta. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan ya Ibu Pendeta sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta dengan tema hidup dalam kesatuan. Kita tentu tidak sabar untuk sama-sama mendengar isi hati Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya rindu untuk memperkenalkan teman-teman kita yang akan melayani dalam pujian penyembahan pada malam hari ini. Yang pertama pada vokal adalah Saudari Nola. Dan pada keyboard ada Saudari Adinda Patricia. Tidak lupa juga kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk ditopang di dalam doa untuk menuliskan pokok-pokok doanya bisa lewat live chat kita pada saat ini juga dan bisa lewat hotline Solidio Rantepao di 0822 1913. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita hayati suatu pujian yang berjudul Kunyanyi Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk berada di sekeliling firman Tuhan yang saya sudah persiapkan dari kitab surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Namun sebelumnya mari kita sekutukan dalam doa. Segala kemuliaan, pujian dan syukur bagimu ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sapa Bapa dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang tetap setia menaungi kehidupan kami, menyertai kami dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus, sehingga saat ini kami dimungkinkan boleh mengalami ibadah virtual yang mana di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan yang kami yakini, kami percaya akan memberikan keteguhan iman untuk menjalani kehidupan bersama dalam berbagai perbedaan. Oleh karena itu, mohon kuasa Roh Kudus memimpin kami, terlebih hamba-Mu yang terbatas ini, untuk menyampaikan firman yang tiada terbatas, sehingga benar-benar kami dikokohkan dan dikuatkan menjalani kehidupan bersama. Oleh karena itu bersabdalah kepada kami, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, firman hidup dan yang menghidupkan. Kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Demikian, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda, itulah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Saya memberikan suatu tema, hidup dalam kesatuan. Hidup dalam kesatuan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, di negara ini ada upaya untuk mempersatukan keragaman dalam berbagai latar belakang perbedaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itulah asas yang dianut bangsa kita sebagai upaya mempersatukan keragaman di negeri ini. Nah, jika negara disatukan oleh satu asas, apakah yang mempersatukan orang-orang percaya yang jumlahnya miliaran dengan beragam karakter? Melalui firman Tuhan ini kita mendapatkan jawaban menarik sebagaimana nasihat dan ajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bahwa orang Kristen dipersatukan oleh panggilan Allah yang dialaskan pada satu tubuh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa.
Semua faktor internal dalam kehidupan orang-orang Kristen mengimplikasikan bahwa manusia yang harkat kemanusiaannya yang lama telah rusak kini berada dalam pendamaian dan penyatuan di dalam Kristus. Jelas bahwa seharusnya tidak ada perpecahan dalam gereja, karena itu bertentangan dengan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Apa panggilan kita? Tidak lain adalah untuk menjadi satu. Dan kesatuan itu harus dinyatakan dalam praktek hidup kita sehari-hari. Sebagaimana ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga bacaan kita. Namun dalam kenyataan sulit sekali mencegah terjadinya perpecahan di dalam gereja. Sejarah gereja telah menunjukkan bahwa kehancuran gereja bukan hanya karena tekanan dari dalam, tetapi juga karena perpecahan yang terjadi. Baik itu dari luar maupun dari dalam gereja. Sebabnya ialah bermula dari perasaan ego yang didahulukan. Kalau sudah demikian, keadaannya gereja sekuat apapun akan hancur dan menjadi tempat bersemai kebencian dengan begitu cepat. Karena gereja sudah tidak hidup dengan panggilannya lagi. Sebenarnya pemicu perpecahan selain keegoisan adalah juga diakibatkan ketidakseriusan kita memahami arti panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak mampu berada dalam perbedaan karakter dan kepentingan dalam jemaat. Perbedaan itu kadangkala kita lihat sebagai kekayaan umat dalam tanda kutip. Itulah yang harusnya yang mempersatukan. Tetapi kadangkala kita lihat sebagai kekayaan pribadi dalam tanda kutip. Dan itu kadang mengancam suatu kesatuan dalam jemaat. Nah, sekali lagi di sini Paulus mengingatkan dan menyarankan, mengimbau jemaat supaya setiap orang Kristen memiliki kehidupan yang berpadanan dengan panggilannya. Sebagaimana ayat 1 pembacaan kita tadi. Artinya, orang Kristen harus menerapkan sikap rendah hati satu terhadap yang lain, lemah lembut, sabar, serta menunjukkan kasihnya terhadap sesama dalam menjalankan kehidupan, baik itu di tengah-tengah persekutuan maupun di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada. Bisa kita bayangkan betapa indahnya kehidupan seperti ini bila terjadi dalam komunitas kita sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, karena itulah sesuatu yang luar biasa jika masing-masing anggota sebagai tubuh Kristus yang beraneka ragam dengan peranan yang beragam pula untuk saling menghargai, saling mengisi, dan saling melayani sesuai karunia masing-masing. Karena Kristus telah mempersatukan kita, tetapi tidak berarti bahwa kita adalah seragam. Dalam kesatuan itu kita tetap memiliki keragaman agar kita dapat saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu kesadaran akan kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus harus diimbangi dengan kesediaan untuk menerima keanekaragaman di antara kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi
pengingat bagi kita. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bagaimana supaya kita benar-benar mengalami satu kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus yang telah ditebus oleh darah Kristus. Peran kita sangat besar. Dalam perbedaan kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Mari melangkah bersama, hidup berpadanan dengan panggilan Allah. Itulah yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sungguh mengucap syukur karena isi hati Tuhan boleh tersampaikan kepada kita semua pada malam hari ini lewat hambanya Ibu Pendeta Tabita. Dan ada beberapa hal yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, bahwa terkadang yang membuat kita susah untuk bersatu adalah karena ego kita masing-masing. Padahal jika kita menyadari bahwa Tuhan adalah kepala dari gereja, bahwa Tuhan adalah kepala dari setiap orang yang percaya, kita harusnya bisa merendahkan hati kita dan juga menurunkan ego kita sehingga tidak merasa paling benar dan belajar untuk menerima perbedaan tersebut. Yang kedua adalah kita sulit untuk hidup dalam perbedaan jika kita tidak mengerti dan kita tidak menghayati tugas panggilan kita masing-masing. Saat kita paham bahwa setiap kita punya tugas panggilan yang berbeda-beda, maka perbedaan harusnya tidak jadi batu sandungan bagi kita untuk hidup dalam kesatuan. Untuk itu, mari kita terus belajar merendahkan hati kita sehingga kita benar-benar bisa hidup dalam kesatuan bersama dengan saudara-saudara seiman. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga terus mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk yang rindu ditopang di dalam doa untuk menuliskan pokok-pokok doanya seperti biasa lewat live chat kita pada saat ini juga, karena sebentar lagi kita akan masuk dalam doa syafaat, dan bisa juga lewat hotline Solidio Rantepao di 0822 1913. Dan sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, sekali lagi kita hayati pujian yang berjudul Tinggikan Dirimu. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu.
mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk satu dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita bersekutu di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu seraya mengucap syukur limpah terima kasih. Waktu anugerah-Mu bagi kami telah kami alami dalam menyembah di Kau lewat kidung puji-pujian. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Menyadari berbagai perbedaan pada diri kami, karunia yang berbeda-beda, namun jika perbedaan itu kami pakai dalam kesepadanan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk saling melengkapi, saling mengasihi, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Maka dalam persekutuan kami akan tercipta shalom, damai sejahtera, dan tentu menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa di sorga, kiranya firman-Mu ini menginspirasi kami dalam menata menjalani kehidupan bersama. Dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam persekutuan kami sebagai gereja-Mu. Sehingga benar-benar kami dapat mempergunakan karunia yang berbeda-beda itu untuk hormat dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk mendatangkan perpecahan di antara kami. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh keberadaan hidup kami persembahkan, kami bawa kepada-Mu. Dengan totalitas hidup yang kami alami dalam berbagai warna kehidupan yang silih berganti. Demikian bersama-sama dalam doa kami malam hari ini. Kami mendoakan beberapa saudara-saudara kekasih kami yang mengalami sukacita karena kemurahan Tuhan, yang merayakan ulang tahun secara khusus Bapak Penatua Benhat Popang yang berulang tahun tanggal 21 Mei yang ke-57 tahun. Dan saudara-saudara kami yang mengalami berbagai kemurahan dan berkat Tuhan dalam berbagai bentuknya dalam kehidupan kami. Kami sungguh yakini bahwa semua yang ada pada kami adalah pemberian-Mu. Kiranya hidup kami pun kami selalu persembahkan kepada-Mu. Demikian bersama-sama kami berdoa untuk Ananda Gracia Violeta di Jakarta dalam persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri, dan juga bagi anak-anak kami yang lain. Kami memberikan suatu dukungan doa, kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat, kesehatan dan kekuatan kepada anak kekasih dan anak-anak kami yang lain yang seperjuangan dalam mempersiapkan diri mengikuti tes. Kiranya apa yang diharapkan, apa yang didambakan akan menjadi kenyataan. Mereka boleh lulus dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi demi menggapai masa depan yang lebih baik, harapan dan cita-cita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk saudara kekasih kami Natalia Tapi di tengah keluarganya, tentu bersama dengan suami, dalam suatu kerinduan memiliki keturunan. Sudah 8 tahun menjalani hidup rumah tangga. Kami mohon ya Tuhan, Engkau mendengarkan harapan doa saudara kekasih kami di tengah rumah tangganya.
Karena kami percaya bahwa kami manusia hanya berusaha, Engkau yang menentukan semuanya. Kami bawa kerinduan saudara kami di tengah keluarga, di tengah rumah tangga. Kiranya apa yang mereka rindukan, yaitu merindukan keturunan, hadir di tengah rumah tangga mereka. Kiranya menjadi kenyataan, dan itu semua akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian bersama-sama kami mendoakan yang sementara dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Antara lain Ibu Herni Katani atau Mama Grace, Bapak Pendeta Raseli Sinampe, Nenek Sabua, Oma Marta, Ibu Erli Rombedatu yang sedang dalam keadaan sakit saat ini ya Tuhan. Di tempat masing-masing kami bawa kehidupan dan keberadaan mereka. Kiranya dengan berbagai upaya yang mereka lakukan, baik itu makanan, air minum, obat-obat yang mereka konsumsi, pendampingan dari keluarga, tindakan para medis, secara khusus dokter yang menangani, Tuhan pakai semuanya menjadi alat di tangan-Mu untuk mendatangkan kekuatan baru dan kesembuhan bagi kekasih-kekasih kami. Terlebih kekuatan iman, kiranya mereka tetap kokoh berpengharapan dalam Tuhan ada kuasa kesembuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk orang tua kami yang lansia, antara lain Ibu Maria Papayungan atau Nenek Pasau, dan semua anggota lansia yang dalam keberadaan mereka tentu dalam kondisi fisik yang lemah. Kami bawa kepada-Mu, kiranya mereka tetap kokoh dan kuat berpengharapan di dalam Tuhan yang memberikan mereka semangat dan kekuatan. Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu dalam berbagai kondisi kami masing-masing secara pribadi, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga masing-masing. Engkau mengenal kami setiap pribadi dalam hidup. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, kiranya mereka bertumbuh sehat, baik secara fisik, secara rohani, mental yang baik di dalam Tuhan. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan membukakan jalan. Juga yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan bukakan jalan. Supaya mereka mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman di dalam Tuhan. Juga yang sedang dalam pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi, Tuhan memberikan semangat dan pengharapan untuk terus berjuang dan semakin mengandalkan Tuhan di tengah perjuangan. Karena kami sungguh percaya bahwa perjuangan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Juga ya Bapa, kami menyerahkan persekutuan kami, gereja-Mu, bahkan kehidupan bangsa dan negara. Tuhan senantiasa memberkati para pemerintah kami, para wakil rakyat dari pusat hingga ke daerah di mana kami berada, TNI Polri, kiranya senantiasa bersinergi untuk menghadapi persoalan bangsa. Kiranya dari hari ke sehari, dari waktu ke waktu semakin kondusif, dan di dalamnya kami menikmati damai sejahtera untuk semua. Bapa dalam surga, peliharakan kehidupan kami lebih jauh malam hari ini. Kiranya kami senantiasa mengalami kasih setia dan pemeliharaan-Mu, pun ketika kami beristirahat, Engkau menyertai kami hingga besok pagi kami boleh bangun menyambut hari baru, hari karunia-Mu, dalam melanjutkan seluruh aktivitas kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan pengharapan kami, ucapan syukur kami, penyerahan diri kami kepadamu. Kami mohon ampun atas segala dosa kami, dan terima kami yang datang berdoa, berseru, memohon, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.
Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah tiba di penghujung Lentera Malam. Tuhan kiranya dimuliakan di atas pelayanan Ibu Pendeta Tabita bersama dengan rekan-rekan sepelayanan pada malam hari ini. Dan sebelum menutup Lentera Malam, saya rindu untuk menyapa Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya, dan yang juga berpartisipasi dalam live chat kita pada malam hari ini. Langsung saja saya bacakan. Julise Napitopulu, Melianus, Freddy Balapadang, Herda Ferry Layuk, Dina Payerunan, Alexander Payung, Natalia Tapi, Yosep Barak Ramba, Natalia Datuliling, Dina Parakpak, Margareta Lete, Reinhard Prasetyo, Hadi Kurniawan, Magdalena Runtulalo, Helena, Agustina Usa, Benyamin Wolo, Herman Palangan, Ria Parinding, Mariana Palili, Natalia Datuliling, Kezia Kambuno Losong, Jeffrey Anda Toding, Agus Basuki, Susanti Kala, juga untuk Oma Dekatonapa, dan semangat untuk Saudara Jufri yang besok akan tes di perusahaan, dan semangat untuk adik Keisha yang akan tes perguruan tinggi negeri. Juga kami mendoakan semoga Om Luther Singgi segera cepat pulih dari penyakitnya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kita yang tetap setia hingga akhirnya Lentera Malam. Kami terus mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah virtual Lentera Malam yang tayang secara live dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Dan akhir kata, saya Pratiwi Anggreni Sulo mewakili rekan-rekan sepelayanan pada malam hari ini mengucapkan sampai jumpa di Lentera Malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita tutup ibadah virtual kita pada malam hari ini dengan menghayati suatu pujian berjudul Tenanglah Kini Hatiku.
Ku